Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah praktik yang telah saya lakukan, yang telah saya lalui selama PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, cerita yang saya akan bagikan ini merupakan sebuah cerita praktik baik selama mengikuti PPG, dan ini saya rangkum dalam sebuah narasi yang singkat, bagaimana mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan peserta didik yang saya alami secara pribadi selama pembelajaran di sekolah. Nah, pada PPG kali ini, kami sebagai peserta atau mahasiswa dalam PPG dalam jabatan dituntut untuk membagikan sebuah cerita tentang pengalaman bagaimana mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Nah, mungkin saya akan mulai menceritakan, tapi sebelumnya perlu dipahami bahwa praktik baik ini berlokasi di SMA Negeri 10 Malinau, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, tepatnya di tapal batas NKRI yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia. Lingkup pendidikannya itu sekolah menengah atas. Tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan ini yaitu meningkatkan pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik, khususnya mata pelajaran fisika. Nah, penulis itu saya sendiri, Arman Saputra, yang dibimbing oleh dua orang pembimbing ahli, yaitu salah satu dosen dan juga ketua jurusan fisika di Untirta, Bapak Yus Ramadeni, PhD, dan Bapak Asep Hidayat, MPD, sebagai salah seorang guru pamong kami. Nah, cerita ini dimulai pada saat ada pemanggilan untuk mengikuti PPG dalam jabatan, yaitu di mana pembukaannya secara resmi pada tanggal 18 Juli 2022. Dan sampai hari ini, 28 September, masih berlangsung dan sudah berada di garis akhir atau hampir berada di garis finish program PPG dalam jabatan ini. Nah, baik, saya akan mulai merunut sebuah cerita bagaimana saya sebagai penulis menyelesaikan sebuah permasalahan, mulai dari mengidentifikasi masalah sampai menyelesaikan masalah tersebut. Nah, situasi ini maksudnya kondisi yang melatar belakangi masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, jadi saya akan mulai bercerita tentang situasinya. Kondisi yang melatar belakangi permasalahan yang diangkat penulis adalah pemahaman konsep fisika disertai hasil belajar fisika yang sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil ulangan harian dan ujian semester tahun sebelumnya, sekitar 70% masih di bawah KKM. Selain itu, dari hasil pretest didapatkan 100% peserta didik tidak mencapai nilai KKM. Penulis dalam hal ini sebagai guru yang mengampu pelajaran fisika memiliki peran dan tanggung jawab besar terhadap perkembangan pembelajaran peserta didik. Dalam pembelajaran, guru merupakan faktor yang sangat vital dalam pembelajaran, baik itu dari segi model, metode, pendekatan, teknik, sikap, dan evaluasi yang dilakukan guru akan sangat menentukan pemahaman konsep dan hasil belajar siswa di sekolah, sehingga penulis yang notabene sebagai guru sudah selayaknya memegang peran dan tanggung jawab besar, serta menjadi aktor utama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Narasi ini penulis bagikan agar menjadi referensi bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia pendidikan dalam melihat dan menyelesaikan permasalahan dalam pembelajaran. Selain itu, untuk membuka ruang-ruang diskusi tentang hal yang telah penulis lakukan dalam mengungkap tabir permasalahan dalam dunia pendidikan. Tantangan, ada beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam pencapaian tujuan diantaranya.
Dari segi peserta didik, rendahnya motivasi, minat belajar, dan kemampuan literasi numerasi, sehingga guru harus menghadirkan pembelajaran yang menarik dan bermakna agar menjadi ingatan jangka panjang bagi peserta didik terhadap apa yang dipelajari. Dari guru, pembelajaran yang masih teacher center dan kurangnya inovasi dalam pembelajaran, serta penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, menjadikan pembelajaran masih bersifat pasif bagi peserta didik, sehingga mereka tidak termotivasi untuk belajar. Dari sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana seperti alat-alat laboratorium, internet, buku, dan sumber bacaan yang menarik bagi peserta didik, ditambah lagi belum adanya program literasi secara kontinu dan terjadwal dari sekolah, sehingga literasi peserta didik belum maksimal. Faktor eksternal lainnya, faktor budaya dan kultur masyarakat yang belum terlalu terbuka, sehingga pendidikan hanya dianggap sebagai tanggung jawab guru di sekolah, tanpa peran orang tua dalam membimbing dan mengawasi peserta didik di rumah. Tingkat pendidikan orang tua ya siswa yang masih rendah, dan kesibukan peserta didik dalam membantu orang tua berkebun dan berladang, sehingga waktu yang dimiliki peserta didik untuk belajar semakin berkurang. Nah, adapun aksi atau langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan tersebut. Dalam prosesnya, langkah awal yang penulis lakukan adalah mengidentifikasi masalah yang terjadi di sekolah. Secara umum, identifikasi masalah merupakan bagian dari proses penelitian yang dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk mendefinisikan masalah yang ada dan membuat permasalahan tersebut dapat diukur dan diuji. Identifikasi masalah didapatkan dari pengalaman pribadi penulis selama pembelajaran dan dari hasil data, hasil belajar, baik itu dari penilaian harian, penilaian akhir semester, serta hasil asesmen kompetensi minimum AKM yang dilakukan secara nasional. Selanjutnya, dari masalah yang teridentifikasi dilakukan eksplorasi secara mendalam terhadap masalah tersebut dengan melakukan kajian literatur dan wawancara dengan teman sejawat, atasan, kepala sekolah dan pengawas sekolah, serta pakar pendidikan yang berkecimpung di dunia pendidikan dan penelitian. Dari hasil eksplorasi penyebab masalah didapatkan penentuan penyebab atau akar dari masalah yang teridentifikasi atau root cause. Kemudian dari akar masalah tersebut diperdalam lagi dengan kajian analisis akar penyebab masalah melalui kajian literatur, wawancara, dan observasi lapangan. Dari beberapa masalah yang teridentifikasi di awal, dipilih 2 masalah yang akan diselesaikan dengan pertimbangan. Pertama, masalah harus memberi sumbangan pada pengembangan ilmu atau kepentingan praktis. Yang kedua, biaya, waktu, tenaga, sarana dan prasarana yang tersedia. Yang ketiga, bekal kemampuan teknis. Dan yang keempat adalah penguasaan metode yang diperlukan. Dari pertimbangan tersebut, akhirnya penulis memilih 2 masalah yang akan diselesaikan, yakni kesulitan dalam pemahaman konsep dan rendahnya hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran fisika. Dari masalah terpilih tersebut, penulis melakukan kajian literatur dari berbagai jurnal, melakukan wawancara dengan pakar pendidikan, kepala sekolah, dan teman sejawat untuk melakukan eksplorasi dan analisis terhadap alternatif solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Dari berbagai alternatif solusi yang didapatkan, selanjutnya dilakukan kajian dan analisis melalui literatur, wawancara, dan observasi langsung untuk mendapatkan solusi yang relevan dan memungkinkan bisa dilaksanakan dan diselesaikan dengan waktu, sarana, dan tenaga yang tersedia. Dari kajian yang mendalam dan pertimbangan berbagai aspek, penulis menentukan solusi konkret dari hasil permasalahan yakni melaksanakan pembelajaran student center dengan model problem based learning atau PBL melalui pendekatan saintifik dan TPEC berbantuan media pembelajaran PowerPoint, e-modul, dan PET simulasi. Dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan masalah melibatkan banyak pihak, diantaranya dosen pembimbing dan guru pamong yang terus memberikan masukan dan support selama pelaksanaan. Pengawas sekolah, pakar pendidikan, teman sejawat yang selalu meluangkan waktu dalam memberikan masukan melalui wawancara, serta kepala sekolah yang selalu mendukung dalam setiap prosesnya. Dan tak lupa kerjasama peserta didik sebagai objek dalam penyelesaian masalah. Dalam setiap aksi untuk menyelesaikan satu masalah dilakukan 2 siklus pertemuan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Sumber daya yang digunakan penulis selama proses pelaksanaan berupa sumber daya yang tersedia di sekolah dan tidak mengeluarkan biaya yang berarti. Dampak dari penerapan pembelajaran inovatif berbasis problem basic learning atau PBL dengan pendekatan saintifik dan TPEC serta bantuan media pembelajaran e-modul,
PowerPoint dan PET simulasi memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pemahaman konsep dan hasil belajar peserta didik. Ini terlihat dari hasil post-test yang dilakukan pada aksi pertama dan aksi kedua. Dari total 8 peserta didik, hanya 1 peserta didik yang tidak mencapai ketuntasan minimal. Ditambah lagi hasil survei dari atasan, teman sejawat, serta peserta didik tentang pembelajaran yang memberikan respon yang positif. Ini merupakan peningkatan yang sangat signifikan dibanding sebelum dilaksanakan pembelajaran inovatif. Dari hasil tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa model PBL dengan pendekatan saintifik dan TIPEC sangat efektif untuk menyelesaikan masalah yang ada. Keberhasilan penyelesaian masalah karena dalam pembelajaran inovatif peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan peserta didik dituntut untuk menemukan sendiri sehingga menjadi ingatan jangka panjang atau long term bagi mereka. Di samping itu, pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TIPEC memicu peserta didik untuk bersikap ingin tahu dan kritis, ditambah lagi dengan pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran lebih menarik, sehingga minat dan motivasi belajar peserta didik semakin meningkat. Banyak hal yang dapat penulis Magdain dari seluruh proses yang dilalui, bahwa dalam mengidentifikasi, memilih, dan menyelesaikan masalah, diperlukan kajian literatur dari berbagai sumber dan masukan dari berbagai pihak, agar masalah yang diangkat merupakan masalah yang bersifat urgen dan prioritas. Begitupun dalam pemilihan solusi, berikut aksi di lapangan harus dipersiapkan dengan matang melalui kajian literatur, masukan dari berbagai pihak serta faktor waktu, tenaga, biaya, dan lingkungan yang mendukung perlu menjadi pertimbangan sebelum pelaksanaan. Eksplorasi, elaborasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan hal yang mutlak dilakukan dalam kegiatan ini, serta konfirmasi oleh dosen pembimbing dan guru pamong sebagai umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Demikian best practice yang sempat saya laksanakan selama program PPG dalam jabatan tahun 2022 kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman sekalian, bisa menjadi sumber informasi ataupun memberikan kritikan dan masukan terhadap apa yang telah saya lakukan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.